来，进。你这个资料还有没有变啊？你之前给我们的那个身份证应该没有吧？都还就是有维持。Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Trisnania. Apa kabar teman-teman dimanapun teman-teman berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin 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 ya rabbal alamin. Hai siapa yang sudah nonton videoku sebelum ini, jangan lupa ditonton ya biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Jangan lupa juga ditonton video saya yang lain, dan jika teman-teman suka sama video saya, jangan lupa bantu dengan cara like, subscribe, dan komen. Aktifin juga tombol loncengnya supaya jika aku upload video terbaru, teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Terima kasih banyak. Nah, kemarin siapa yang sudah nonton videoku, coba ditonton dulu ya, biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mohon maaf jika terakhir video kemarin saya skip, dikarenakan agentnya itu kesini nggak pasti jamnya teman-teman. Saya takut kalau teman-teman itu bosen karena durasi saya yang kepanjangan dengan oceh-ocehan saya, dengan video-video saya. Saya tuh takut kalau teman-teman bosen ya kan. Nah, agent kesini ada keperluan apa sih Mbak? Jadi agent itu kesini ada keperluan untuk mengurus dokumen atau mengurus perpanjangan kontrak. Karena akhir-akhir ini, akhir bulan ini nantilah ya, akhir-akhir ini pokoknya, saya tuh sudah mau habis kontrak teman-teman. Jadi kan harus nambah kontrak baru dikarenakan saya itu masih dibutuhkan sama Pak Bos. Dan saya juga masih membutuhkan gaji, jadi ya masih sama-sama membutuhkan. Akhirnya saya memutuskan untuk menambah kontrak. Tapi bukan nambah, karena di Taiwan tuh satu kontraknya itu 3 tahun. Ini saya nambahnya hanya 1 tahun. Dan ternyata teman-teman, kemarin agent kesini sebenarnya ya kasih tahu prosedur dan aturan bagaimana cara menambah kontrak itu, menyampaikannya ke majikan ya, karena itu urusan majikan. Jadi prosedurnya itu untuk menambah kontrak itu harus tetap 3 tahun, harus tetap selama 3 tahun, karena satu kontrak itu minimal kita karena satu kontrak itu 3 tahun, jadi mau nggak mau meskipun saya hanya nambah 1 tahun, mau nggak mau itu tanda tangannya ya tetap 3 tahun gitu. Nah, karena Pak Bos nggak tahu tentang ini, sepemikirannya Pak Bos itu, kalau saya nambahnya 1 tahun ya bayarnya agent hanya 1 tahun. Ternyata tidak, Pak Bos tetap bayar 3 tahun. Tetap bayar satu kontrak itu selama 3 tahun. Jadi pemikiran Pak Bos itu salah besar. Kemarin saya sudah bilang sama beliau, tapi mungkin beliau itu kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan karena bahasa saya yang kurang baik ini ya. Jadi mungkin Pak Bos bilang oke, tapi beliau itu nggak paham apa yang saya maksud. Nah, setelah dijelaskan sama agent bla 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 bla, akhirnya Pak Bos paham. Dan kemarin agent kesini tuh intinya mau ngurus penambahan kontrak kerja, dan Pak Bos juga diberitahu biayanya segini dan apa saja yang harus diurus. Intinya pokoknya kemarin itu agent kesini untuk membahas itu, perpanjangan kontrak kerja saya. Nah, karena sekarang Pak Bos tahu, oh ternyata harus tetap 3 tahun. Nah, ini yang jadi permasalahan di sini, teman-teman. Saya itu kemarin sudah deal sama Pak Bos kalau mau nambah setahun. Tapi ini yang jadi yang berat sama Pak Bos ini, karena saya itu kontraknya tetap 3 tahun. Jadi Pak Bos itu berharapnya ya saya bisa menyelesaikan kontrak tersebut selama 3 tahun. Itu teman-teman. Karena Pak Bos itu kata ini statement Pak Bos ya, Pak Bos itu sudah nggak pengen ngambil pembantu baru karena takutnya susah untuk adaptasi sama nenek, dan begitupun sebaliknya, karena nenek itu paling susah untuk beradaptasi sama orang lain. Bahkan saya yang sudah 6 tahun di sini saja bisa dibilang masih setiap hari itu masih adaptasi sama nenek, karena moodnya nenek yang berubah-ubah, kadang baik kadang enggak. Apalagi mood orang tua yang seumuran nenek
itu moodnya itu sudah kembali kayak anak kecil. Jadi kita yang harus bisa ngerti beliau, bukan beliau yang harus mengerti kita. Apalagi kita di sini kan tujuannya mau kerja, dapat gaji, itu ya. Jadi yang harus nurut itu kita, yang harus tahu memahami karakter nenek, memahami karakter pasien itu kita. Tapi karena kita itu hanya manusia biasa yang kadang ada capeknya, kadang ada pas mood kita yang nggak baik juga, kadang dijarak kayak gitu tuh juga pegel gitu ya. Ya itulah wajar lah ya. Kita hanya manusia biasa yang kadang yo kilaf. Nah, yang ditakutin Pak Bos itu ketika nanti beliau ngambil pembantu baru, terus pembantu yang baru itu enggak, ini global ya, karena Pak Bos nggak peduli mau orang Indo, mau orang Filipina, mau orang Vietnam, Pak Bos itu global. Dan agent saya menyediakan eh, TKW di Vietnam, Filipina, Vietnam. Jadi nggak peduli dari yang mana, pokoknya sing ada wae. Nah, Pak Bos itu takutnya nanti mbaknya itu nggak betah sama sikapnya nenek, nenek juga nggak bisa sama orang baru. Takutnya hanya seperti itu, teman-teman. Soalnya Pak Bos itu tipe orang yang sibuknya sakpol-pole. Takutnya nanti kalau TKW-nya baru ini rewel, sama seperti saya yang dulu pertama kali datang ke sini, itu juga rewel-rewel karena masih adaptasi itu, pokoknya gitu waktu adaptasi itu paling sulit, paling susah. Dulu saya waktu awal ke sini itu juga rewel, makanya Pak Bos itu kayak trauma mungkin ya. Takutnya nanti kalau ngambil Mbak TKW baru itu takutnya ya seperti itu lagi. Soalnya Pak Bos itu orang paling, kayaknya paling sibuk itu Pak Bos deh. Orang paling sibuk sedunia itu. Aneh banget, nggak pernah ada waktu sampai kemarin agent mau ke sini tuh saya sampai paito-paito tak suruh liburin dulu itu. Le sibuk itu tak suruh nyekip dulu, ganti jadwal dulu lah, tolonglah. Kamu itu resiko kamu ngambil pembantu ya kamu harus bisa ngurusi ini loh, babumu ini mau perpanjang kontrak ini membutuhkan tanda tangan kamu. Saya itu sampai bilang kayak gitu. Saking Pak Bos itu sibuk teman-teman. Jadi kemarin nunggu agent ke sini itu udah fun banget Pak Bos itu. Jadi bukan berarti Pak Bos itu nggak mau sama pembantu baru, tapi lebih ke takutnya kasihan mbaknya itu nanti kalau nggak betah, terus Pak Bos juga nggak ada waktu untuk ngurusin perintilan-perintilan atau aduan-aduan kita, nanti kita ngadu agent nelpon Pak Bos itu sampai klene agent itu sampai diblokir sama Pak Bos, karena dulu waktu awal-awal saya kesini ya kayak gitu, saya sering nelpon agent karena hanya hal-hal sepele. Dulu saya sering diusir sama nenek, teman-teman, jujur, karena nenek itu sama sekali nggak mau dijaga orang lain gitu. Jadi dulu saya adaptasinya sama nenek itu susah setengah mati. Dan ya itu yang ditakutin sama Pak Bos sebenarnya. Bukan nggak mau sama orang baru, bukan nggak mau sama TKW baru. Lebih tepatnya itu Pak Bos separuhnya kayak ya trauma gitu loh. Trauma sama hal-hal yang dulu pas waktu saya pertama kali adaptasi sama beliau gitu. Karena by the way, sekedar informasi, saya itu pembantu pertama yang diambil, pembantu orang, pembantu dari luar yang diambil gitu. Sebelum saya itu dulu hanya ngambil orang Taiwan yang disuruh untuk jam masak ya masak, jam bersih-bersih ya bersih-bersih gitu. Enggak setiap hari di sini. Semanggilnya Pak Bos. Kalau Pak Bos nyuruh ke sini untuk masak ya orangnya ke sini. Kalau Pak Bos nyuruh dia untuk bersih-bersih ya orangnya itu ke sini gitu. Enggak kayak kita ini, enggak kayak saya ini yang setiap hari di sini gitu, tinggal di sini. Ya itulah kurang lebih seperti itu. Jadi saya itu bisa dibilang pembantu pertama beliau yang ada di rumah ini. Jadi dulu adaptasinya itu susah sekali. Dan sebenarnya bukan Pak Bos nggak mau sama TKW baru, lebih tepatnya yaitu tadi. Takutnya kalau mbaknya nggak betah, nenek nggak bisa gitu loh. Kan yo nyusah nih kabeh lah ya. Seperti itulah intinya. Makanya ini Pak Bos itu susah begitu teman-teman. Kalau saya hanya nambah 1 tahun, sedangkan saya itu tanda tangannya 3 tahun. Nah ini agent kemarin juga ngomong, nanti kalau
1 tahun ini terus Pak Bosmu nggak ngasih tanda tangan kamu untuk pulang, kamu tetap nggak bisa pulang. Karena kontrak kamu itu tanda tangannya 3 tahun. Nah, ini loh. Ini masalah teman-teman. Jadi saya juga bingung, Pak Bos sendiri juga bingung. Pengen ngelepasin saya tapi Pak Bos berat, saya sendiri pun juga karena masih butuh ya, saya masih mau kerja di sini gitu. Nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dibohongi ya teman-teman. Kalau kita dikasih gaji lebih gede, sedangkan kita juga masih posisi membutuhkan uang untuk keluarga di rumah, ya nggak munafik lah, kita juga butuh. Kita jauh-jauh datang ke luar negeri untuk bekerja. Untuk apa? Kalau nggak untuk cari uang. Lah ini sudah dikasih gaji, bahkan belum sampai kita minta, Pak Bos menawarkan, kamu tak gaji segini, tapi tolong jagain mama saya 1 tahun lagi. Itu waktu dulu pas kapan itu perbincangan waktu dulu itu. Pak Bos itu seharusnya itu saya pulang bulan-bulan ini. Tapi karena Pak Bos masih membutuhkan dan ya nggak bisa dipungkiri saya juga masih membutuhkan uang, ya ya udah saya nambah 1 tahun itu memenuhi kemauan Pak Bos. Nah, karena ada ini, karena Pak Bos tahu ini, karena saya tanda tangannya tetap 3 tahun, ini jadi Pak Bos itu jadi kayak gendoli meneh gitu loh. Aku tegi nanti kalau waktu 1 tahun itu terus nenek ini sebaiknya nggak, bahasanya kurang enak didengar tapi memang seperti itu adanya. Jadi ini saya hanya sharing ya teman-teman, bahasanya gini kurang lebih. Takutnya Pak Bos itu kalau nanti nenek 1 tahun, saya nambah 1 tahun dan 1 tahun saya habis, tapi nenek masih sehat, bisa dibilang masih belum meninggal. Nah, itu loh teman-teman, itu yang dibingungkan Pak Bos itu kayak gitu. Iya bahasa nilai ngomong ben rodok sopan. Ya kayak gitulah kurang lebih, kalau untuk didengar kuping kita kayaknya kurang sopan, tapi untuk di bahasa sini itu kayaknya itu udah kayak enggak begitu berat mereka untuk mengucapkan seperti itu. Padahal kalau di kita kan kayak bisa dibilang kayak mendahului kerso ya, mendahului takdir. Padahal belum tentu itu tuh terjadi, tapi wes dipikir gitu. Iya ya. Ya kayak gitulah kurang lebih. Tak Pak Bos itu takutnya nanti kalau setahun saya itu sudah habis tapi nenek masih sehat itu gimana Yonia? Saya kan bingung, apa kamu tak kasih cuti saja 2 bulan wes? Tak kasih cuti kamu pulang Indonesia ketemu keluargamu, ketemu anakmu ya. Nanti kamu balik ke sini lagi untuk nerusin kontrak kerja kamu. Sampai begitu teman-teman. Jadi saya ini yang ditekan. Dan saya tuh juga bingung, yo piye yo penake. Saya itu sebenarnya tuh sudah pengen pulang teman-teman, jujur. Dari lubuk hati yang paling dalam itu saya sudah pengen pulang dari Indonesia karena saya mempunyai ibu yang sakit ya. Yang sakit dan anak juga sudah mau gede, sudah kemarin juga sudah sunat karena tahu ibunya mau nambah kontrak setahun. Akhirnya anakku tuh langsung, udah saya sunat saja Kong, saya nggak mau nunggu ibu pulang, saya mau sunat sekarang, nggak apa-apa wis ibu kerja saja, kayak gitu. Jadi tuh kayak separuhnya wis ngambek pengen ditunggoni ibu gitu loh. Dan saya itu kemarin kan janjinya hanya akan nambah 1 tahun, tapi karena ada ini, gara-gara saya tanda tangan kontrak itu dan mau nggak mau itu tanda tangannya ya satu kontrak kan 3 tahun, ya harus 3 tahun itu. Tapi nanti nggak tahu ya kalau 1 tahun sudah berjalan itu nanti keadaan nenek gimana, terus bagaimana ke depannya itu saya nggak ngerti teman-teman. Intinya pokoknya saya ini hanya melanjutkan 1 tahun ini, nanti lihat ke depan 1 tahun ini kondisi nenek gimana, terus Pak Bos itu bisa melepas saya atau enggak gitu. Saya berharapnya sih Pak Bos mengizinkan saya untuk pulang karena perjanjian kita yang sudah didilkan, meskipun nggak ada bukti, nggak ada tulisan, tapi kita itu sudah mengadilkan
sama-sama setuju dengan rundingan yang di depan. Tapi karena Pak Bos itu kemarin belum tahu kalau kontraknya tetap harus 3 tahun, itu Pak Bos mengiyakan rundingan yang sebelum ini yang saya boleh nambah setahun pulang itu. Tapi setelah ini loh, setelah agent datang terus ngasih informasi bahwasannya saya itu tanda tangan kontrak ini tetap 3 tahun. Nah ini karena Pak Bos itu bayarnya saya itu ya tetap kontrak 3 tahun. Setahu Pak Bos itu kalau saya nambahnya hanya setahun ya, ya hanya 1 tahun itu bayarnya. Ternyata tidak gitu loh. Makanya Pak Bos itu berat kalau nanti saya 1 tahun habis terus saya harus pulang gitu. Dan lagi-lagi yang ditekankan sama Pak Bos itu, Pak Bos itu berharapnya saya tuh bisa jaga nenek itu sampai habisnya nenek gitu loh teman-teman. Tapi kayaknya kalau saya harus nunggu sampai segitu ya nggak bisa saya gitu loh. Nggak bisanya ya saya udah kangen sama keluarga, saya punya keluarga, punya anak di rumah yang menunggu saya pulang gitu loh. Jadi ini saya belum bisa memikirkan nanti setahun ke depan itu gimana. Kalau nggak saya putuskan ya nggak bakal habis. Dan saya berharap nenek itu masih ada umur panjang karena nenek berharapnya masih bisa dijaga sama cucunya yang ada di Amerika. Jadi karena anaknya Pak Bos ini dua-duanya itu di Amerika, bojonya juga di Amerika, tinggal di sana. Nenek tuh masih berharap mereka bisa pulang ke Taiwan untuk jaga nenek. Jadi saya berharap nenek itu masih ada umur panjang. Dan setahun ke depan itu nggak saya nggak peduli gimana keadaan nenek dan bagaimana nanti Pak Bos keputusannya. Saya pokoknya bisa iso nggak iso aku kudu mulih teman-teman, karena saya juga punya keluarga, sudah janji sama anak sama orang tua kalau hanya akan meneruskan 1 tahun ini. Itu pun saya niatnya nolong ya, ya ya diomong nolong kok saru, wong aku ya digaji ngono lho, aku ya ditambahi gaji. Mesti ya masih saling membutuhkan dan saya minta kelonggaran waktu sama orang tua sama anak untuk diridhokan, untuk diridhoi saya nambah 1 tahun ini dan alhamdulillah diizinkan. Ya semoga saja anak bojonya Pak Bos nanti kalau anaknya sudah lulus kuliah dari sana terus bisa mudik ke Taiwan jadi bisa ngomong nenek, dan kalau seperti itu adanya kan saya bisa pulang gitu loh teman-teman. Semoga aja nanti ada jalan keluar, itu biar jadi urusan Pak Bos lah, saya nggak mau mikir. Pokoknya perjanjian saya dari awal mau nambah setahun ya udahlah setahun itu aja lah. Pokoknya duit kini dioyak ya nggak bakal ono cukup ya teman-teman. Rezeki ki wis ono sing ngatur kok. Insya Allah urip nang ndi wae nek awake produktif ya insya Allah ono rezeki. Kayak wis wayahe aku nunggu wong tuwa nunggu anak nang omah. Soalnya aku le lunga ya wis suwe ngono. Loh kok cukup-cukup bahasa Jawa. Ya itulah teman-teman, saya meninggalkan mereka itu udah lama, meninggalkan keluarga itu udah lama. Jadi kayaknya sudah waktunya saya pulang Indonesia lah. Saoleh-oleh rezeki. Nek ngelingi muni susah golek gawean nang Indo yo kayak abot arek ninggalke negara iki. Karena ya terus terang alhamdulillah saya tuh masih dipercaya sama Gusti Allah, diparingi rezeki sing ya alhamdulillah gitu loh. Diparingi gawean sing alhamdulillah gitu. Daripada yo nek dibanding sing kerja neng jobo kudanan kepanasan, alhamdulillah aku ndek sini ki kerja mas yang babu tapi nggak kudanan nggak kepanasan gitu. Yo alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah lah, saya nggak berhenti bersyukur atas apa yang saya dapatkan selama ini. Rezeki wis ana sing ngatur, nek saumpama wis wayahe aku kudu mulih ya aku kudu mulih. Tapi yo kabeh mau yo atas kehendak sing kuasa juga ya. Insya Allah kalau ini 1 tahun ke depan ini saya akan dilancarkan ya, insya Allah bakal dilancarkan. Nah, rezeki saya kok masih di sini yo mbungku ke depan itu saya nggak ngerti wis, pokoknya kita itu hanya bisa berencana, selebihnya biar Tuhan yang menentukan. Dan buat teman-teman yang tanya, Mbak kok iso nunggak bayar agent, kok iso nunggak, kenapa kok bisa sampai nunggak 5 bulan. Jadi karena di kontrak yang
kedua ini saya itu bayarnya agent. Itu nunggu agent ke sini teman-teman. Agent itu ke sini sesempatnya, kadang 6 bulan sekali, 5 bulan sekali, 3 bulan sekali. Jadi kalau kayak kemarin ya, 5 bulan agent belum ke sini ya saya nunggak 5 kali belum bayar agent. Itu per bulan itu dipotong 1.500, itu dikali 5 berapa ya itu. Jadi setiap kali agent ke sini berapa bulan, pas agent ke sini ada tunggaan berapa bulan, nanti pas agent ke sini saya bayar gitu. Kalau di kontrak yang pertama itu saya dikasih slip. Jadi setiap kali habis bayaran, habis gajian, saya langsung ke Seven, rutin itu setiap bulan saya langsung ke Seven bayar. Seperti itu. Kalau yang kontrak kedua ini enggak, saya nunggu agent ke sini baru bayar. Tunggaan saya ada berapa bulan. Begitu teman-teman. Bukan berarti uangnya habis tak hambur-hamburkan, enggak. Saya mempunyai tunggaan bayar agent itu karena agent saya itu belum ke sini. Jadi bayarnya itu nunggu agent ke sini. Begitu teman-teman. Ya ampun, ini durasinya udah panjang banget teman-teman. Dari tadi saya ngoceh nggak berhenti. Mohon maaf ya, semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video saya bisa bermanfaat buat teman-teman, dan saya berharapnya sih ada sisi baik yang bisa diambil ya, ada manfaatnya dari video-video saya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di komen. Aktifin juga tombol loncengnya supaya jika aku upload video terbaru, teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa juga tonton video-video saya yang lain ya teman-teman. Terima kasih banyak. Ya sudah, mungkin cukup segini aja dulu video saya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menemani curhatan saya hari ini. Semoga, saya berharapnya ada sisi baik yang bisa diambil dari video-video saya. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.